Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Farih Mansur, tutor PPKN untuk kelas KPB 9 semester 5. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran PPKN yang beberapa waktu lalu kita di kelas ini terdapat berbagai macam gangguan, khususnya gangguan internet, jaringan yang tidak baik. Semoga pada malam hari ini kita dapat belajar dengan baik dan tidak ada kendala sedikit apapun. Untuk kelas pada malam hari ini sementara masih belum ada siswanya. Saya masih menunggu siswa-siswi yang akan mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Baik, saya akan tunggu beberapa menit. Semoga dari siswa-siswi kelas 9 KPB semester 5 segera memasuki kelas dan bisa mengikuti pelajaran mulai dari awal sampai dengan akhir. Saya mencoba untuk masuk ke grup kelas 9 untuk memberitahu bahwa kelas sudah dimulai. Saya masih menunggu untuk siswa-siswinya untuk memasuki kelas dan mengikuti pembelajaran PPKN. Semoga malam hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun, khususnya di jaringan, karena kemarin memang udaranya sedikit berubah dari musim panas menjadi musim penghujan. Jadi mungkin memang terganggu ya, jaringannya terganggu. Ada pengaruh juga perubahan musim terhadap jaringan internet, dan semoga pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Saya masih menunggu untuk teman-teman dari kelas 9 KPB semester 5. Waktu sudah berjalan 3 menit, namun ini dari teman-teman masih belum masuk ke kelas. Baik, saya masih menunggu. Selamat datang Mbak Rara, selamat malam. Selamat datang di kelas. Mbak Rara absen yang pertama kali ini. Halo. Baik, selamat malam. Mbak Rara bisa dengar suara saya? Mbak Rara bisa dengar suara saya? Bisa ya? Bagaimana untuk frekuensi suara saya malam hari ini? Apakah cukup jelas? Mbak Rara? Apakah suara saya cukup jelas, Mbak Rara? Halo, Mbak Rara?
Alhamdulillah malam hari ini jelas, semoga nanti bisa jelas seperti ini sampai di akhir pembelajaran ya. Mbak Rara, kabarnya gimana ini? Bagaimana kabarnya malam hari ini Mbak Rara? Selamat datang Mbak Siti Noraini. Selamat malam, apa kabar? Mbak Siti Noraini, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Bisa dengar suara saya ya Mbak Siti? Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran malam ini dengan lancar, tidak ada suatu apapun gitu ya. Oke. Semoga memang ini malam hari ini udaranya bagus sehingga suaranya tidak terganggu seperti malam-malam kemarin, apalagi sampai terhenti di tengah pembelajaran. Untuk malam hari ini sebetulnya saya jamnya ini buatnya kurang ya, karena kemarin kita sempat stop satu kali pertemuan, harusnya saya buatnya 90 menit, tapi ternyata malam hari ini saya salah set, masih 60 menit. Ya udah gak apa-apa, berarti yang nanti minggu depannya kita tambah jam, yang tadinya 60 menit kita tambah 30 menit lagi ya, jadi 90 menit untuk minggu depan insya Allah. Gak apa-apa ya Pak untuk malam hari ini. Halo, selamat datang Mbak Sri Lestari. Selamat malam Mbak Sri, apa kabar? Mbak Sri, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada malam hari ini langsung kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Nanti teman-teman biar menyusul aja untuk mengikuti materi pada malam hari ini. Seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan terlebih-lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Mari berdoa, saya hantarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat datang Mbak Fitri, selamat malam, dan apa kabar malam hari ini Mbak Fitri? Halo Mbak Fitri. Oke, langsung kita mulai saja pembelajaran pada malam hari ini ya. Kita mulai langsung. Jadi walaupun baru 4 orang, nanti teman-teman yang lain tinggal menyusul saja untuk menghemat waktu. Dan memang materi kita juga sebetulnya kita menghabiskan untuk materi otonomi daerah ini untuk semester pertama ini ya, semester 9, semester 5 kelas 9. Ini sampai dengan otonomi daerah. Ketika otonomi daerah ini selesai, berarti materi kita sudah selesai untuk di semester 5. Kemarin kita sudah sedikit membahas berkaitan dengan otonomi daerah. Ini ada tampilan slide yang baru, yang kemarin pun juga sebetulnya sama, intinya sama yang saya buat. Ini juga yang saya buat juga sama intinya, dengan tampilan yang berbeda biar nggak bosan. Kalau kemarin kan bentuknya seperti itu, terus saya khawatir teman-teman bosan melihatnya. Ini saya buat yang sedikit berbeda ya. Semoga menarik dan enak untuk dibaca.
Ini peta konsepnya berkaitan dengan otonomi daerah. Ada pelaksanaan otonomi daerah, nanti kita pelajari tentang definisi-definisi dari otonomi daerah itu, kemudian ada partisipasi dari masyarakat dalam perumusan kebijakan politik, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan disiplin masyarakat itu dalam proses pelaksanaannya. Ini nanti yang kita akan bahas selama pokok pembelajaran otonomi daerah. Kemarin dari segi pengertian kita sudah bahas pengertiannya. Bahwasanya ini kita flashback singkat kemarin ya. Kita flashback singkat aja berkaitan dengan definisi kemarin. Otonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan nomos. Autos yang artinya sendiri dan nomos artinya adalah aturan atau perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Nah, ini kita tahu kalau daerah itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Itu dari pengertian dari daerah sendiri. Sudah kita bahas kemarin, kemudian dari definisi otonomi daerah. Ini definisinya biar teman-teman lebih fresh lagi dan mengingat kembali berkaitan dengan pengertian ataupun definisi dari otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bisa dilihat secara harfiahnya. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi ataupun daerah. Otonomi dan daerah. Otonomi dan daerah. Otonomi kita bisa tahu sendiri di sini artinya adalah dia sendiri, intinya ya. Sendiri. Kewenangan untuk mengatur sendiri terhadap suatu wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Ada daerah. Maka di sini kita tahu ada definisi dari daerah itu sendiri, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Ini dia ada aturan-aturan sendiri nanti. Itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Maka kita cukup lewati saja untuk pengertian dari otonomi daerah, dan ini juga ada pengertian dari berbagai macam ahli yang mendefinisikan berkaitan dengan otonomi daerah. Ini kita bisa lihat menurut F. Sugeng Istianto. Beliau mengatakan bahwasanya otonomi daerah yaitu hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki aturan yang berbeda-beda, dan aturan itu diserahkan kepada daerah-daerah itu sendiri. Kemudian ada lagi menurut Ateng Syarifuddin. Beliau mengatakan otonomi daerah yaitu otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas. Atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya walaupun dia diberikan suatu kebebasan, ini menurut beliau Bapak Ateng Syarifuddin, walaupun suatu daerah diberikan suatu kebebasan untuk mengatur, untuk membuat peraturan sendiri, namun tidak asal dalam membuat peraturan. Artinya apa? Dia tidak boleh keluar dari perundang-undangan. Dia masih tetap diatur oleh pemerintah pusat. Namun memang ada peraturan-peraturan yang pemerintah daerah itu gunakan sendiri. Nah, ini artinya dia diberi kebebasan, dia mandiri, tapi dia masih dalam pengawasan, tidak melepaskan diri. Artinya seperti itu, karena dia masih dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi masih terkontrol oleh pusat.
suatu daerah itu. Kalau dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka aturan yang diterapkan di daerah itu bisa dicabut. Seperti itu ya. Kemudian menurut Syarif Saleh mengatakan bahwasanya otonomi daerah itu hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Jadi dari berbagai macam definisi ini, dari 3 definisi ini, teman-teman cobalah. Ini teman-teman coba menggabungkan ketiga definisi ini menjadi satu kesatuan definisi sesuai dengan bahasa dari teman-teman sendiri. Teman-teman tinggal ambil bahasa-bahasa kuncinya, kata-kata kunci, kemudian dirangkum menjadi satu bentuk kalimat yang bagus yang menunjukkan bahwasanya itu adalah pengertian otonomi daerah. Halo, teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan di sini? Halo, tes, sepi sekali ini. Halo Mbak Siti, Mbak Sri, Mbak Fitri, Mbak Rara. Halo. Ya, bisa ya. Jadi nanti teman-teman di rumah, nggak di kelas ini ya. Nggak di kelas ini, nanti coba dari slide ini, dari pengertian otonomi daerah menurut para ahli, iya kan? Menurut para ahli ini kan beliau mengatakan sesuatu yang sedikit berbeda ini kan, berkaitan dengan otonomi daerah. Nanti coba teman-teman cari kata kuncinya. Kata kunci dari berbagai macam definisi dari para ahli ini, coba dilihat apa yang sama dari definisi ini. Nah, nanti teman-teman coba rangkum dengan menggunakan bahasa sendiri yang menjadi suatu definisi menurut dari teman-teman. Ya, menjadi sebuah definisi otonomi daerah menurut teman-teman sendiri. Oke, ini adalah berbagai macam definisi dari para ahli. Intinya sama apa yang dikatakan. Iya, nah itu nanti jadi tugas di rumah ya, sebagai tugas di rumah. Menyimpulkan definisi dari ketiga definisi nanti disimpulkan jadi satu dan menggunakan bahasa sendiri. Oke. Bisa diterima ya. Dan saya yakin itu masih mudah sekali ya. Nah, ini tujuan dari pemberian otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat memberikan otonomi daerah itu ada tujuannya. Dari pusat memberikan suatu kebebasan kepada suatu daerah itu ada tujuan masing-masing. Karena kita bisa bayangkan, pemerintah pusat itu tidak mungkin bisa mengontrol secara maksimal semua yang ada di pelosok, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke gitu kan. Tidak mungkin bisa mengontrol secara penuh. Makanya apa? Perlu adanya yang namanya otonomi daerah. Perlu adanya otonomi daerah. Dan itu memiliki sebuah tujuan kenapa harus ada otonomi daerah. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Artinya apa? Karena kebutuhan dari suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Contohnya aja di Pulau Jawa dengan di Pulau Sumatera itu dia memiliki suatu kebutuhan yang berbeda. Jadi yang lebih mengerti antara kebutuhan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu adalah daerahnya sendiri. Budaya yang ada di Jawa dengan budaya yang ada di Sumatera ataupun di Kalimantan, Papua dan lain sebagainya itu pasti berbeda-beda. Nah, yang lebih mengenal karakter dari penduduk yang ada di sana itu adalah wilayah itu sendiri atau daerah itu sendiri atau kepemerintahan di daerah itu sendiri. Makanya apa? Perlu adanya suatu otonomi
suatu kebebasan di daerah itu untuk mengatur daerah sendiri itu kan, namun tidak menyimpang dari aturan pemerintah pusat atau aturan dari perundang-undangan negara kayak gitu. Nah, tujuannya yaitu yang pertama tadi meningkatkan pelayanan masyarakat, karena memang yang lebih tahu bagaimana melayani yang baik, bagaimana pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan daerah itu adalah daerahnya sendiri khususnya, karena yang tahu karakter budaya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kehidupan demokrasi. Artinya apa? Pengembangan kehidupan demokrasi itu pemerintah tidak seakan-akan itu otoriter. Artinya pemerintah itu ada unsur demokrasinya gitu ya. Tidak ada unsur pemaksaan harus ikut kaku, itu enggak. Tapi ada unsur demokrasinya. Nah, ini memang sesuai dengan kehidupan bangsa kita. Kita adalah suatu bangsa yang demokratis gitu kan. Kita memiliki hak, ya, hak suara kayak gitu. Kita memiliki hak suara. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan nasional. Ya, artinya keadilan nasional itu ya bisa dikatakan seperti ini. Orang di daerah pinggiran itu belum tentu sama orang yang berada di daerah perkotaan. Nah, makanya perlu suatu keadilan gitu kan. Kalau di lingkup pendidikan, memang ya namanya pendidikan nasional itu kan untuk ujian nasional disetarakan gitu kan. Namun kan perlu suatu keadilan. Karena apa? Keadilan itu perlu karena di suatu wilayah yang apalagi itu kategorinya wilayah terpencil gitu kan, di sana kan akses untuk mendapatkan sarana pendidikan kurang seperti itu. Berbeda dengan sekolah yang berada di kota besar, mereka mudah sekali mengakses layanan pendidikan kayak gitu kan, ada sarana pendidikan, buku, internet dan sebagainya. Sedangkan di daerah-daerah yang mungkin sampai listrik aja belum tersentuh, jika disetarakan itu kan terjadi suatu ketidakadilan. Makanya perlu adanya suatu keadilan. Nah, yang lebih tahu itu adalah daerah itu sendiri. Makanya perlu adanya yang otonomi daerah, biar ada yang namanya suatu bentuk keadilan nasional. Ya, artinya apa? Tidak menyamakan. Disesuaikan dengan porsinya, intinya seperti itu. Baik, waalaikumsalam Mbak Santi, silakan mengikuti kelas ya. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu pemerataan wilayah daerah. Jadi biar semuanya itu bisa tersentuh, tidak hanya satu wilayah saja. Mungkin kalau dipegang langsung dari pemerintah pusat, mungkin ada daerah tertentu yang tidak tersentuh gitu kan. Ya, mungkin di daerah Indonesia bagian timur itu mungkin bisa tidak tersentuh sama sekali gitu kan. Nah, bahkan sampai sekarang ini di Indonesia bagian timur aja, kalau kita bisa melihat iklan-iklan gitu kan, ya sampai diiklankan air bersih, listrik dan lain sebagainya. Apalagi hal-hal yang modern seperti ini aja belum bisa sampai sana, artinya belum tersentuh kayak gitu. Yang berikutnya yaitu pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Ini sudah jelas sekali, pemeliharaan hubungan, karena memang negara kita kan terbagi atas berbagai macam pulau. Ya, tujuannya adanya suatu otonomi daerah ini biar nanti kehidupan di masing-masing daerah ini bisa terpelihara dengan baik. Ketika sudah bisa terpelihara dengan baik, jangan sampai ada peretakan antar daerah. Jangan adanya suatu permusuhan antar daerah kayak gitu. Harus selalu ada pemeliharaan, ada hubungannya, saling berhubung, karena sesungguhnya walaupun berbeda daerah tapi tetap satu kesatuan, yaitu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya yaitu mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
ada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan budaya masing-masing. Kemudian menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akhirnya ada pembentukan suatu DPRD gitu kan, yang menampung semua aspirasi-aspirasi dari daerah tertentu. Misal di daerah Jepara itu ya ada DPR-nya sendiri yang lebih tahu berkaitan tentang segala sesuatu kebutuhan di daerah itu, baik itu kebutuhan yang sifatnya itu hanya biasa saja ataupun yang sifatnya itu riskan gitu ya, yang perlu segera ditangani. Itu yang lebih tahu adalah dari daerah sendiri, yang aspirasinya itu bisa ditampung oleh DPRD. Begitu pula di daerah lain, mungkin di daerah Semarang, Jakarta, apalagi di pusat itu ya, di pusat sendiri dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah tujuan-tujuan pemerintah pusat itu memberikan satu otonomi terhadap daerah. Biar apa? Terbentuk seperti ini tadi yang saya katakan. Ini ya, terbentuk seperti ini yang tadi yang saya katakan. Itu tujuannya. Maka jangan sampai dengan adanya suatu otonomi daerah ini malah sebaliknya yang terjadi. Kebalikan dari ini semua. Seharusnya dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, malah sebaliknya pelayanan menjadi turun. Ya, pengembangan kehidupan demokratis malah tidak ada, jadi otoriter dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Artinya kalau itu terjadi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan tujuan utama diberikannya suatu otonomi daerah. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kita bahas berkaitan dengan ciri-ciri dari otonomi daerah. Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari otonomi daerah. Itu setiap daerah memiliki perda. Ya. Setiap daerah ini pasti memiliki yang namanya peraturan daerah di bawah undang-undang ya. Kemudian perda terkait dengan undang-undang. Peraturan daerah itu tidak mungkin menyimpang dari undang-undang. Hanya presiden berwenang mengatur hukum. Ya. Kemudian DPRD provinsi tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR. Ini DPRD tidak punya hak. Ya, tidak punya hak terhadap UU ini, apalagi mengubahnya, tidak bisa. Kemudian peraturan daerah dicabut pemerintah pusat. Tadi saya katakan tadi, peraturan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, khususnya yang diatur oleh pemerintah pusat, itu nanti bisa dicabut oleh pemerintah pusat. Undang-undang yang telah dibuat atau peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu nanti bisa dicabut pemerintah pusat jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau perundang-undangan yang berlaku di negara. Jadi tetap naungannya adalah undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, dari undang-undang itulah bisa diperkecil ya, dibuat sub menjadilah sebuah perda. Perda itu peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu yang kita ikuti. Khusus ini adanya suatu peraturan daerah, khususnya salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat kita, memajukan masyarakat kita, kemudian memberikan suatu keamanan bagi negara, bagi suatu daerah. Itu adanya perda karena ada peraturan-peraturan gitu ya. Kemudian dia semi sentralisasi. Dikatakan di sini semi sentralisasi artinya dia bukan sentralisasi langsung, karena dia masih di bawah naungan pemerintah pusat. Kalau yang namanya sudah sentral itu berarti dia satu gitu ya, satu khusus daerah itu. Tapi ini enggak. Jadi apapun yang dibuat itu masih ada pengawasan dari pusat. Peraturan apapun yang dibuat itu masih ada pengawasan dari pusat. Seperti itu. Kemudian
bisa intervensi dari kebijakan pusat seperti itu. Kemudian perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat. Ketika mau melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak asing itu harus melalui pemerintah pusat. APBN dan APBD tergabung, ya. Anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah itu dia menjadi satu. Kemudian pengeluaran APBD dan APBD dihitung berbanding. Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat. Ya, setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat. Artinya apa? Sekarang ini kan kalau kita lihat berita di Aceh itu mulai ada ancaman lagi ini. Ya, mulai ada ancaman lagi berkaitan dengan gerakan Aceh Merdeka itu kan. Nah, artinya apa? Daerah itu bukan suatu negara yang berdaulat. Dia adalah sub negara, ya, atau bagian dari negara. Jadi tidak bisa diakui sebagai negara yang berdaulat. Tapi dia adalah suatu daerah ataupun sub dari negara, bagian dari negara. Kemudian daerah harus mandiri. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri otonomi daerah. Dia memiliki hal-hal yang seperti itu, ya. Banyak sekali yang harus dimiliki. Itu ciri-cirinya dari otonomi daerah. Nanti teman-teman bisa membaca kembali. Kita masuk pada hakikat otonomi daerah. Nah, ini adalah hakikat dari otonomi daerah. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang daerah, yaitu UU RI nomor 32 tahun 2004. Kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu UU RI nomor 33 tahun 2004. Ya, ini ada berbagai macam istilah yang kemarin sempat kita sudah bahas juga. Ada berbagai macam istilah, ya kan. Ada istilah pemerintah, yaitu perangkat NKRI yang terdiri dari presiden serta para menteri atau para kabinetnya, itu yang dikatakan sebagai pemerintah. Mungkin kita tidak tahu, ya, sebetulnya pemerintah itu siapa sih, ya kan. Karena di berita itu sering menyebut nama pemerintah dan pemerintah. Mungkin bagi orang yang masih awam itu belum tahu pemerintah itu siapa. Pemerintah yaitu perangkat NKRI. Perangkat, ya. Perangkat. Pemerintah desa itu siapa, ya? Ya perangkat desa itu. Mulai dari kepala desa, caleg, sampai dengan bawahan-bawahannya itu. Itu yang namanya perangkat desa atau pemerintah desa. Nah, ini perangkat NKRI yang terdiri dari presiden beserta para menteri-menterinya. Kemudian kalau pemerintah daerah yaitu kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Ya, itu untuk yang daerah, perangkat daerah. Kemudian ada yang namanya istilah ini kemarin sudah kita bahas, yaitu desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepala daerah otonom dalam NKRI. Jadi penyerahan wewenang dari pemerintah pusat itu kan kepada pemerintah daerah. Artinya apa? Boleh mengatur daerahnya itu sendiri asal tidak menyimpang dari peraturan undang-undang. Kemudian ada istilah lagi dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Artinya pemerintah pusat, presiden itu punya wewenang terhadap suatu daerah, ya kan. Nah, namun wewenangnya itu sudah dilimpahkan kepada gubernur atau di sini dikatakan sebagai wakil dari pemerintah di daerah tersebut. Nah, ada pelimpahan wewenang. Jadi gubernur ini dilimpahi wewenang oleh, maksudnya di sini adalah presiden, ya kan, sebagai pemerintah pusat. Kemudian ada yang namanya otonomi
daerah. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini saya katakan aspirasi masyarakat, dan memang keadaan di suatu masyarakat di suatu daerah itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kebutuhan masyarakat di suatu daerah itu berbeda-beda, mereka tidak sama. Kemudian ada daerah otonom. Ini ada otonomi daerah dan ada daerah otonom. Kalau daerah otonom itu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Ya, kesatuan masyarakatnya. Kalau otonomi daerah itu kewenangan daerah otonomnya. Kalau yang daerah otonom itu kesatuan masyarakatnya. Ya, masyarakatnya. Baik, itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Ada pemerintah gitu kan, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, ini masuk pada desentralisasi. Kemarin kita sudah sampai ini, desentralisasi. Jadi desentralisasi atau bisa dikatakan sebagai transfer ataupun perpindahan. Ya, selamat datang Mbak Airin, selamat mengikuti kelas. Transfer ataupun perpindahan kewarganegaraan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik ya. Ada berbagai macam desentralisasi. Ada politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi. Ini nanti kita akan ulas satu per satu ya. Baik, kita langsung masuk aja. Nah, ini visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam ruang lingkup utama, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu visi otonomi daerahnya. Nah, ini kita bahas yang pertama, yaitu otonomi di bidang politik. Di bidang politik ini ya. Pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Ya, dari pengertian ini kita bisa tangkap ya. Jadi pemerintah itu dipilih secara demokratis dalam bidang politiknya. Makanya ada yang namanya pilkada itu ya, yang baru aja kita laksanakan kemarin serentak gitu. Ada pilkada ya, pemilihan pemerintahan daerah itu ya, kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang nanti akan memimpin daerah itu, mengatur daerah itu, mensukseskan, menumbuh kembangkan dari daerah itu sendiri. Makanya seakan-akan ini dari masing-masing daerah itu melakukan suatu persaingan. Daerah saya itu harus lebih baik dari daerah yang lain. Nah, contohnya Jawa itu harus lebih baik dari Sumatera. Sumatera juga mengatakan Sumatera harus lebih baik dari Jawa gitu kan. Yang dari Papua, Kalimantan juga sama. Mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan, memajukan daerahnya masing-masing sesuai dengan karakter budaya yang ada pada suatu daerahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini di bidang ekonomi, visi otonomi di bidang ekonomi. Otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah.
Dan pihak lain dibukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Makanya berkaitan dengan bidang ekonomi itu, baik dalam pembuatan suatu pasar, penentuan lokasi pasar, bahkan pengambilan suatu sumber daya alam yang ada di daerah itu, semuanya dikelola oleh daerah. Semuanya dikelola oleh daerah dan atas pengawasan dari pemerintah pusat. Kemudian melihat perekonomian masyarakat itu bagaimana, daya beli, daya saing itu bagaimana. Itu semua diatur oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintahnya itu kan. Peraturan pemerintah daerah yang tentunya masih di bawah naungan dari pemerintah pusat. Ini untuk visi otonomi di bidang sosial budaya. Jadi otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal dan dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Sosial masyarakat berbudaya. Jadi suatu daerah itu bagaimana cara mempersatukan budaya mereka, karena walaupun dia dalam satu daerah biasanya dia memiliki suatu aturan yang berbeda-beda di sub daerah tersebut, di sub lokasi atau lokal daerah tersebut. Pasti ada budaya-budaya yang berbeda yang itu sebagai tugas dari pemerintah daerah tersebut untuk menyatukan budaya biar tidak ada suatu pertentangan antar daerah gitu ya. Mungkin terciptanya unsur sara dan lain sebagainya. Itu sangat dilarang sekali. Harus ada hubungan yang harmonis sosial. Apalagi kita bisa lihat sekarang ini menjelang tahun baru, kalau teman-teman bisa melihat di televisi khususnya di Indonesia ya, ini sangat miris sekali bahwasanya khususnya penjualan trompet yang ternyata trompet itu terbuat dari ini cover Al-Quran, itu kan sangat miris sekali gitu kan. Itu bisa memacu timbulnya pertengkaran mungkin agama ya, walaupun ini nggak tahu siapa yang menjadi biang keladi dari ini pembuatan trompet ini siapa, karena memang baru diusut ini, sementara ini baru diusut. Semoga nanti tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan semuanya, karena ini sudah hampir tersebar di berbagai macam daerah berkaitan dengan penjualan tersebut. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat beritanya ataupun lewat melalui media internet, baca-baca mungkin juga bisa ya. Trompet terbuat dari cover Al-Quran gitu, itu kan sangat miris sekali. Ya, ini adalah makna dari konsep otonomi daerah. Yang pertama yaitu penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik pada daerah, kecuali di bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang khususnya yang disebutkan ini tadi dalam bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri itu tidak boleh diatur, itu sudah secara terpusat
diatur ya, sudah secara terpusat. Jadi ya memang tidak boleh disentuh oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua yaitu penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah, menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah. Ini kalau yang poin yang kedua ini itu memang harus peran dari DPRD sebagai wakil rakyat, mereka harus mampu untuk melaksanakan ini semua pemilihan kepala daerah. Kalau sekarang ini sudah dilaksanakan secara demokratis, itu kan dipilih oleh rakyat. Kemudian dari pemerintah daerah pun dari DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus bisa melakukan suatu penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, harus bisa menilai. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan tradisi politik yang sesuai dengan kultur budaya tempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tinggi akseptabilitas yang tinggi. Artinya kepercayaan gitu ya. Harus mampu membangun itu. Kemudian ada peningkatan aktivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan. Ini adalah makna-makna sampai dengan yang ketujuh itu. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri, masuk di daerah fiskalnya sendiri ya, ataupun di bagian pajak, keuangan, dan lain sebagainya. Nanti ada peraturan-peraturan sendiri yang akan mengikatnya. Halo, nampaknya dari teman-teman sepi sekali ini. Halo, masih semangat? Halo. Iya. Masih semangat ya? Oke, malam hari ini kita dongeng berkaitan dengan otonomi daerah. Semoga bisa dipahami ya, dipahami teman-teman semua yang ada di sini. Harus semangat 45 ini. Baik. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan otonomi daerah ini yaitu membebaskan pemerintah pusat dari badan-badan yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Jadi intinya membantu pemerintah pusat meringankan kinerja atau meringankan kerja dari pemerintah pusat. Memang suatu laporan itu kan dibuat dari organisasi terkecil sampai dengan nanti masuk pada pusat. Kalau terkecil itu dari pemerintahan desa, ada RT, ada RW, ada desa ya, petinggi desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, sampai dengan masuk di pusat. Nah, bertahap mulai dari bawah seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat tujuan pemberian otonom kepada daerah ya, meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik tadi. Pengembangan hidup demokrasi, ya sudah saya jelaskan tadi juga. Kemudian keadilan, pemerataan, ya ini sama seperti tadi. Itu tujuannya. Tujuan pemerintah pusat memberikan otonomi daerah kepada daerah, memberikan otonomi kepada daerah, maksud saya ya tujuannya ini ada 7 tadi ya. Ada peningkatan pelayanan, karena memang yang lebih tahu karakter budaya itu adalah daerah itu sendiri. Ya, kita tidak tahu. Contohnya, saya pun tidak begitu tahu bagaimana budaya yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, atau di Sumatera.
kemudian di Kalimantan juga bagaimana saya nggak tahu, kemudian di Papua apalagi ya, di Papua. Nah seperti itu. Nah yang lebih tahu adalah daerah itu sendiri. Makanya dengan adanya pemerintah pusat, dia diberikan suatu kebebasan, diberikan suatu kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, itu diharapkan bisa lebih meningkatkan pelayanan. Contohnya apa? Misal ada pelayanan kesehatan ya gitu, pelayanan kesehatan yang tahu karakternya adalah dari sana ya kan. Ya misal yang berikan dari Jawa ini malah bisa menjadi permasalahan ya kan, karena budaya terkenal sekali kalau Jawa itu terkenal halusnya itu kan, kalau di daerah Sumatera itu terkenal kerasnya. Nah kalau digabungkan jadi satu ya kan, nanti bisa terjadi suatu crash ya, crash perasaan karena budaya yang berbeda. Tapi kalau itu sudah budayanya sendiri, oh iya sudah seperti itu ya biasa gitu. Ya selamat malam untuk Mbak Kalista, selamat mengikuti kelas. Kemudian pembangunan hidup demokrasi tadi, bahwasanya dalam pemilihan pemerintah daerah itu di suatu daerah atau penduduk di daerah itu memiliki hak suara untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin daerah itu. Ya berkeadilan, pemerataan dan lain sebagainya, karena segala kebutuhan antar suatu daerah itu berbeda-beda, tidak sama. Kalau memang itu membutuhkan suatu dukungan yang lebih, ya berarti harus dikasih yang lebih. Ya kalau itu sedikit sudah cukup, ya sudah ya kayak gitu. Dan seterusnya, ini sudah saya jelaskan tadi. Itu maksud dari tujuan diberikan suatu otonomi terhadap daerah. Oke. Ini ada asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintah daerah. Ini ada skema pelaksanaan pemerintah daerahnya. Ini. Ya. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu masih dibagi atas kabupaten dan kota. Dan setiap provinsi, kabupaten atau kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Ini di pasal 8 ayat 1. Teman-teman bisa mencarinya. Ya. Dari pemerintah pusat nanti turun menjadi ke pemerintahan daerah. Nah, kemudian ada pemilihan anggota pemerintah daerah. Ini nanti memiliki yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang menampung aspirasi rakyat-rakyat di daerah itu. Ini dipilih melalui pemilu. Ini bisa dilihat di ayat pasal 18 ayat 3 ya, amandemen yang kedua. Oke. Kemudian tadi anggota DPRD dipilih. Begitu pula dengan gubernur, bupati, wali kota juga dipilih secara demokratis. Ini bisa dilihat di pasal 18 ayat 4 amandemen yang kedua. Ya, ada kepala pemerintah. Oke, ini dapat dilihat bahwasanya di samping kiri ya, kalau kita berhadapan seperti ini, di samping kiri ini untuk kepemerintahan ada kepala pemerintah. Kemudian kalau di samping kanan itu adalah perwakilan dari rakyat yang menampung dari aspirasi rakyat, ada DPRD ya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Ini terdapat di pasal 18 ayat 2. Kemudian juga memiliki tugas menjalankan otonomi seluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yang tadi sudah dikatakan ya, berkaitan dengan adanya hubungan dengan pihak luar dan lain sebagainya, itu sudah diatur oleh pemerintah pusat yang tidak boleh ditangani oleh pemerintah daerah. Kemudian berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ada pasal 18 ayat 6. Ya, ini adalah suatu batasan-batasan atau hak-hak yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah untuk melakukan dan mengatur mengembangkan daerahnya sendiri, seperti itu ya. Jadi pada malam hari ini kita bahasnya sampai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintah daerah. Mungkin sampai dengan detik ini, sampai dengan materi ini, ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman semua yang ada di sini? Oke, untuk malam hari ini banyak ya, ada 7 siswa yang masuk, alhamdulillah sekali. Mungkin yang lain masih ada aktivitas di luar dan tidak bisa mengikuti kelas, nanti bisa memutar videonya. Ada yang tanyakan teman-teman yang ada di sini? Halo? Halo? Oke. Halo? Ini diam semua ya? Baik. Tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan. Saya beritahukan berkaitan dengan UTS yang kemarin. Ya, ini mohon diperhatikan berkaitan dengan UTS yang kemarin, sesuai dengan yang menjadi kontrak belajar kita di awal, bahwasanya bagi siapa saja yang mendapatkan nilai di bawah 75, karena sebagai batas ya, batas nilai yang lulus untuk kompetensi yang kemarin yaitu 75, dan bagi yang belum mencapai 75, insya Allah nanti akan mendapatkan tugas. Nah, tugas itu untuk menutup nilai yang kurang gitu ya, untuk menutup nilai yang kurang. Insya Allah nanti tugas saya berikan setelah tahun baru ya, setelah tahun baru. Jadi ini belum ada tugas dulu karena sebentar lagi yang tahun baru. Oke ya, setelah lagi tahun baru, jadi nanti tugasnya setelah tahun baru. Artinya itu tugas sebagai bentuk remedial ya, remedialnya, karena nilainya dikurang atau masih di bawah standar kelulusan, atau kemarin istilahnya adalah KKM ya, kriteria ketuntasan. Ya, kalau tidak dapat 75 berarti nanti ya ikut remedial. Ikut remedial. Ada tugas tertentu ya. Yang nilainya di bawah 75, yang sudah 75 berarti tidak ikut. Oke, bisa dipahami ya? Yang sudah 75 berarti tidak ikut, tapi yang masih di bawah 75 ikut remedial. Insya Allah nanti di bulan Januari kita ya. Oke, dari teman-teman, untuk malam hari ini saya cukupkan, semoga bermanfaat, dan alhamdulillah sekali malam hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.